ketika Roy terlibat sebuah masalah di mana seorang nenek yang bernama Suma yang dituduh sebagai iblis pemakan bayi. Bagaimana tidak, mendengar hal itu aja sudah bikin merinding. Tapi yang namanya Roy, apapun dilakukan untuk menolong nenek itu. Ayo keluar! Kena kamu, dasar jelmaan iblis pemakan bayi. Tidak, Mbah bukan jelmaan iblis pemakan bayi. Kamu sudah terangkap basah. Ampun. Nenek gak bersalah, ampun. Udah bakar aja, ayo. Nenek yang panggil Mbak Suma itu siapa? Kenapa dia dihakimi warga? Roy, Mama kagetin aja sih. kok gitu doang kaget sih? Tadi Roy lagi mikir sesuatu, Mah. Mikir apa sih kamu nih pagi-pagi? Tadi Roy mimpi, Mah. Roy mimpi ada nenek-nenek namanya Mbah Suma. Dia dihakimi warga, Mah. Roy harus bantu dia. Mbah Suma itu siapa, Roy? Roy juga belum jelas sih, Mah. Kamu sendiri aja belum jelas gimana mau bantu. Nah, mending sekarang kamu bangun, mandi, nanti telat ke sekolahnya. Tapi Mah kasihan. Udah, sekolah, ayo bangun. Mah, Pak. Malam Roy mimpi ada nenek-nenek yang tangan sama mukanya itu darah semua. Tapi Roy yakin dia gak berbuat salah, Pak, Mah. Apalagi pemakan bayi. Jangan-jangan nenek itu vampir, Roy. Kok serius kok ah? Udah. Terus atas dasar apa orang-orang bisa nuduh nenek itu iblis pemakan bayi? Gue juga belum jelas, Pak. Tapi pas nenek itu difitnah, Pak. Siapa yang memfitnah, Roy? Roy gak tahu, Kek. Udah, Roy. Jangan terusin cerita yang serem-serem ini. Kamu tuh makannya jadi tambah lama deh gara-gara kebanyakan cerita. Tapi Roy harus ceritain mimpi Roy semalam, Mah. Masalahnya kan kita juga belum tahu nenek itu siapa. Mau nolong juga bingung. Yang jadi masalah sekarang, kalau kamu ngobrol terus, kamu bakal kesiangan sekolahnya. Udah sana, cepat berangkat. Iya, Pak. Kamu juga kok, ntar telat. Udah nggak usah makan dulu, ntar aja di sekolah. Iya, Pak. Hati. Roy, kamu sudah dapat penglihatan lagi sama Mbak Suma? Belum. Lihat itu, Roy. Si anak aneh itu. Kita serempet yuk. Ayo. Roy, aku ngerasa nggak enak deh. Iya, aku juga. Perasaan nggak enak gimana? Kok aku nggak rasain? Roy! Dasar anak-anak nakal. Kita balas yuk. Jangan dibalas ini, Nina. Biarin aja. Itu harus dikasih pelajaran. Aduh. Aduh. Lihat sepeda kalian. Jangan pegang ya. Sepeda. Jangan berhenti kita.
ternyata kehebohan yang dibicarakan Roy benar-benar muncul. Karena tiba-tiba warga dibuat heboh dengan penampakan seorang wanita yang selalu mencari-cari bayinya. Ini malam dingin banget ya, merinding. San, tuh cewek lagi ngapain di situ? Aku sedang mencari anakku. Emang anaknya kemana, Mbak? Anakku dikubur. Setan! Apaan sih berisik begini? Ngapain malam-malam lari-lari begini, ha? Ada hantu, Pak RT. Hantu? Hantu apaan? Iya, Pak RT. Hantunya serem banget, Pak RT. Bajunya itu bersimbah darah, Pak RT. Mukanya itu serem banget, Pak RT. Itu hantu. Salah satu seorang warga kita, Pak RT. Warga kita? Iya, Pak. Siapa? Sally jadi hantu, Pak RT. Iya, Pak RT. Sally. Iya. Nggak pada salah lihat nih. Ya Allah, Pak RT. Enggak, Pak RT, enggak. Kita nggak mungkin salah lihat. Kalian kalau ngomong jangan ngaco ya. Anak saya Sally itu sudah meninggal dunia. Arwahnya sudah pergi dengan tenang. Enak aja kalian bilang arwahnya gentayangan. Sumpah, Pak. Kami berdua nggak bohong, Pak. Iya nggak, San? Bener, Pak. Permisi. Maaf numpang nanya, ini ada apa ya? Ada hantu, Pak, di sana. Ada hantu perempuan. Hantu perempuan? Kuntilanak maksudnya? Bisa jadi, Bu. Mungkin ini hantu perempuan yang sedang mencari anaknya, Bu. Mana anakku? Kembalikan anakku. Itu bukan kuntilanak. Terus apa, Dek? Mungkin itu arwah perempuan yang penasaran. Ma, Pa, tolong anterin Roy ke tempat penampakan itu. Ayo, Pak RT. Ayo, Pak RT. Ayo. Duluan, Pak RT. Saya takut, Pak RT. Itu di situ, Pak RT. Saya nggak mau lihat, Pak RT. Itu di situ. Itu, Pak RT. Itu di situ. Mana Itu dia buktinya? lagi jongkok, Pak RT. Itu. Kata kalian tadi anak saya hantu gentayangan. Ini kita udah sampai di sini sekarang. Ayo buktiin. Mana? Katanya anak saya jadi hantu. Mana? Tadi beneran. Saya lihat di situ, Pak. Sumpah. Kurang ajar kalian. Sabar. Nggak usah pakai kekerasan, Pak. Tapi mereka sudah menyebarkan fitnah, Pak. Ya, sabar, Bu. Mereka mau merusak nama baik keluarga saya. Sumpah. Kami nggak bohong, Pak RT. Sumpah. Pak, mereka bicara jujur, Pak. Apa maksud kamu? Roy, udah Roy. Jangan ikut campur. Mah, Roy harus memilih yang jujur, Mah. Betul itu, Pak. Anak saya ini memang bisa ngeliat makhluk astral. Karena Roy, anak indigo. Pak, anak Bapak ada di sana, Pak. Kakak itu siapa? Kakak, Roy minta kakak jangan ganggu warga di sini ya. Kakak itu sebenarnya siapa sih? Aku Sally, Roy. Aku mencari anakku. Pak, dia ngaku namanya Kak Sally. Dia katanya cari bayinya. Gak mungkin. Anak saya nggak mungkin jadi hantu gentayangan. Anak saya itu menikah saja belum. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Maaf, Pak. Anak saya ini hanya menyatakan apa yang dia lihat dan dia dengar. Saya nggak lihat apa-apa. Kamu pasti bohong ini. Mana? Gak ada apa-apa di sana kan? Bohong kamu ini. Pak, Kak Sally ada di sana, Pak. Ini bapak-bapak ini kesini mau ngapain ini? Bubar sana-sana, pulang. Kamu lihat hantu Sally, Pak. Lihat hantu Sally. Anak saya itu sudah meninggal. Arwahnya sudah pergi dengan tenang. Gak mungkin anak saya itu jadi hantu gentayangan. Tapi, Pak, kata mereka wajah hantu itu mirip banget sama si Sally. Gak ada itu, gak ada. Anak saya itu bukan meninggal karena aborsi. Anak saya itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kalian jangan percaya itu. Itu cuma fitnah. Katanya hantu anak saya nyari-nyari anak. Aneh kan? Bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Kawin aja dia belum kok. Jadi mereka larang dong, Pak. Iya, fitnah itu. Ya makanya, udah bubar. Udah. Ayo, bubar.
PT depan dong PT. Bapak, gimana anakku, Pak? Itu Kak Sally muncul. Di mana anak Roy? Bilang pada ibuku aku minta maaf, Roy. Iya Kak. Kamu ngomong sama siapa, Roy? Sama Kak Sally mah. Bu. Katanya Kak Sally dia minta maaf. Ibu maafkan, Nak. Tapi kamu jangan membuat warga panik, Sally. Ibu ikhlas. Tapi aku belum ikhlas. Katanya Kak Sally dia belum ikhlas. Kenapa? Kenapa Kak? Ini semua karena perbuatan Nano. Aku dan anakku tewas karena dia. Roy, ini ada apa nih, Roy? Dia keinget sama pacarnya. Katanya pacarnya namanya Nano yang buat dia meninggal dunia sama kandungannya. Iya, benar. Nano pacarnya. Katanya dia dipaksa abor. Aborsi maksudnya? Itu mah hingga dia dan anaknya tewas, Pak. Mah, Bu. Roy itu sama keluarganya bukan warga sini. Dia warga tetangga sebelah. Jadi gimana mungkin dia tahu tentang Sally? Kalau nggak dikasih tahu sama Sally, gimana sih ah? Iya, Pak. Itu Sally di sana. Diam! Keluar kalian semua! Keluar! Denger ya, kami kesini niatnya cuma untuk membantu. Tapi itu juga ada batasnya. Saya nggak perlu bantuan dari anak ingusan kayak kamu gini. Bohong kalian semua. Pergi kalian semua. Keluar. Pulang aja, Roy. Tunggu. Kak Sally, maaf ya. Ayahnya Kak Sally gak mau dengerin omongan Roy. Ayo. Pak! Pak, sebaiknya Bapak dengerin aturan. Sudahlah Pak RT. Saya itu nggak percaya kalau anak saya itu meninggalnya gara-gara aborsi. Itu paling-paling dia itu cuma mau menjelekkan nama baik keluarga saya. Saya permisi deh Pak. Pak, jangan pergi Pak. Pak, jangan tinggalin kami Pak. Abis orang yang mau bantu kita, Bapak udah usir. Saya nggak bisa bantu kalau begini. Ayo, Pak. Saya permisi. Aduh, mau pada kemana? Aduh. Bau apa ini? Pergi! 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 Wah, Roy. Kamar Roy. Tapi ada yang lihat sesuatu. Hah, iya. Bawa aku ke kamar Roy. Cepat. Kenapa kamu tidak mau menolong aku, Roy? Roy gak mau! Pergi! Kenapa kamu tega? Pergi! Roy? Kenapa, Nak? Sally itu marah sama Roy. Kamu tidak apa-apa, Roy. Iya kayak Roy, gak apa-apa kok. Pergi! Kak Sally! Jangan ganggu keluarga Roy! Kalau enggak, Roy gak bakal bantuin Kak Sally! Pergi! Hantunya udah pergi, Roy. Udah kok, Pak. Sebenarnya hantu apa sih yang nyerang kamu tadi? Dia itu arwah penasaran kok. Namanya Kak Sally. Roy, apa ini ada hubungannya sama Mbah Suma yang kamu mimpiin? Kayaknya sih gitu, Mah. Tapi Roy juga belum tahu pasti, Mah. Awalnya saya dan papanya Roy jadi bingung dengan ceritanya Roy yang tidak berkaitan satu dengan lainnya. Tapi ternyata
Belakangannya kami jadi tahu kalau semua itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Itu kan Kak Sally. Kenapa dia di sini? Kak Sally! Dia kok gak mau noleh sih? Dia mau kemana? Jangan-jangan dia sengaja menarik perhatian aku biar aku ngikutin. Atau jangan-jangan dia mau nunjukin sesuatu. Kak Sally? Kak Sally? Ini klinik apa sih? Kok suasananya mencengkeram gini? Ayo cepat masuk! Enggak mas, aku nggak mau. Aku nggak mau bunuh anak ini. Aku ini nganggur, boro-boro buat biayain anak. Ayo cepat! Gak mau mas, kamu udah janji mau nikahin aku. Kamu mau tanggung jawab. Aku nggak mau. Bata kamu! Sel! Sally! Bangun, Sel! Sally! Sel! Bangun, Sel! Gimana, Bu? Udah beres semuanya? Prosesnya tidak berjalan dengan semestinya. Maksud Ibu? Saya nggak ngerti nih, Bu. Mendingan Mas lihat aja sendiri deh. Kondisinya gimana sekarang? Sebaiknya dilihat aja sendiri, Mas. Sel! Sally! Sally, bangun, Sel! Jangan, Mas. Saya harus sadarin dia, Bu. Saya repot kalau bawa dia pulang dalam kondisi pingsan kayak gini. Dia bukan pingsan. Maksud Ibu? Dia sudah meninggal. Jadi ini tempatnya. Kak Sally, jangan kagetin Roy terus dong. Sini aku dipaksa untuk aborsi anakku, Roy. Roy udah tahu kok kak. Tapi kakak gak bisa kayak gini terus. Dunia kita udah berbeda kak. Aku tidak bisa pergi ke alamku, Roy. Arwahku masih terkatung-katung di sini. Aku harus mencari anakku. Kak Sally, anak kakak udah tenang di alam sana. Arwahku masih terkatung-katung di sini. Di mana anakku? Kak Sally tunggu kak! Kak! Ngapain kamu masuk sini? Saya mau... Ini bukan tempat untuk main, tahu? Tapi tadi... Udah. Nggak usah ngebantah. Abdul, Iya, Bu. bawa anak ini keluar. Siap, Bu. Udah bisa keluar sendiri. Ya, ayo mainnya di luar, jangan di dalam. Ayo. Kamu sudah usir keluar itu anak? Sudah, Bu. Itu anak sudah pergi. Awasi dia terus. Saya punya firasat kalau anak itu tahu sesuatu yang kita lakukan di sini. Baik, Bu. Apa perlu saya bungkam aja mulut anak itu selamanya, Bu? Enggak. Saya rasa nggak perlu dulu. Kayaknya anak itu belum tahu banyak. Belum tahu apa-apa. Perasaan saya tiba-tiba nggak enak ya. Pak, Ma, Roy udah tahu tempat perempuan itu tewas. Kak Sally sendiri yang langsung tunjukin ke Roy. Di mana tempatnya? Kalau nggak salah, nama kliniknya itu... Oh, klinik kasih bunda. Klinik kasih bunda itu yang deket sini kan? Kayaknya sih. Ayo Pak, Ma,
anterin Roy ke klinik itu. Buat? Kita harus cari tahu siapa yang membuat Kak Sally meninggal dan juga anaknya. Karena itu yang membuat arwah Kak Sally menjadi penasaran, Pak Ma. Tapi kan nggak segampang itu, Roy, untuk nyari pelakunya. Pokoknya kita harus tetap ke sana. Ayo, Pak Ma. Ayo. Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, ada yang mau kami tanyakan. Jadi gini, saya kan dapat rekomendasi itu dari teman. Apa benar ini klinik? Semua pasien kami semuanya terdaftar. Sebentar saya periksa ya. Oh, tapi siapa nama teman Bapak yang merekomendasikan ya? Sally. Seingat saya kita nggak pernah ada pasien namanya Sally. Mohon maaf nih ya, mungkin Ibu dan Bapak datang ke klinik yang salah. Nggak diperiksa dulu aja buku tamunya. Lebih baik kalian suruh anak kecil yang meminta kalian ke sini. Maksudnya apa ya? Saya tahu. Pasti kalian berdua ke sini karena disuruh sama anak kecil yang suka memata-mati klinik saya kan? Asal kalian berdua tahu ya. Klinik saya ini sudah resmi dan terdaftar. Jadi nggak usah lagi mencurigai kami. Lebih baik sekarang kalian pergi. Tunggu dulu. Udah, kita pulang aja. Pak, Ma, gimana? Gara-gara kamu, Papa sama Mama diusir dari klinik. Bikin malu tahu nggak? Kata pegawai kliniknya nggak ada pasien yang namanya Sally. Iya. Mereka pasti bohong, Pak, Ma. Udahlah, Roy. Pak, ngeri yakin banget kalau Kak Sally itu pernah jadi pasien di klinik itu. Kamu tahu dari mana? Roy pernah ikut Kak Sally masuk waktu udah dapat penglihatan. Kamu sempat datang ke klinik ini sendirian? Iya, Pak. Astaga ya Tuhan, itu bahaya, Roy. Papa nggak suka ya kamu jadi anak ceroboh kayak gini. Maaf, Pak, Ma. Itu Roy penasaran aja lihat Kak Sally masuk klinik itu. Tapi klinik ini pasti bermasalah. Kalau nggak buat apa mereka bohong sama Papa sama Mama? Iya, tapi kita nggak punya bukti, Roy. Ya udah, lebih baik kita pergi dulu daripada mereka tambah curiga. Yuk. Aku udah gak mau ingat-ingat kamu lagi, Sel. Karena kamu sudah mati. Aku udah punya cewek lagi. Astaga. Siapa yang lemparin tanah itu? Ih, kuburan! Siapa itu? Di mana anakku? Siapa itu? Di mana anakku? Di mana anakku? Kamu sudah mati! Kak Sally mau kemana, Kak? Kak, mau kemana, Kak? Siapa kamu? Kak Sally, Pak, Ma. Kayaknya dia mau bikin sesuatu. Kak Sally! Roy! Rumah siapa ini? Kenapa aku dibawa ke sini? Aku gak mau. Ayo cepat! Gak mau. Ayo cepat masuk! Aku bilang gak mau. Lepasin. Ayo cepat ikut masuk! Jadi ini rumah yang paksa Kak Sally buang kandungannya. Dia harus mati. Dia harus bertanggung jawab. Kak, jangan, Kak!
Seru ya? Ya, seru banget. Kamu kenapa sih? Mas, kamu dengar suara tangisan bayi nggak? Tangisan bayi? Aku nggak denger. Jangan-jangan ada hantu, Mas. Hantu? Mas Nano tuh nggak takut sama yang namanya hantu. Hantu yang ada di sini, gua nggak takut. Mas, jangan, Mas. Vera, apa yang kamu lakukan? Kamu harus mati, Nano. Vera, sadar. Ini aku pacar kamu. Aku bukan Vera. Aku Sally. Vera kemasukan Sally. Sel, maafin aku. Aku sudah membuat kamu tewas. Cuman aku nggak nyangka kalau semuanya kayak gini. Aku cuma pengen menggugurkan kandungan kamu, itu aja. Sekarang aku menyesal, Sel. Aku kaget pas waktu aku ketemu sama anak kecil. Dan dia ngasih tahu aku kalau kamu mau aku kesini dan minta maaf sama kamu. Dan sekarang, Sel, aku kesini mau minta maaf sama kamu karena aku udah menyanyiakan kamu. Sekarang semoga kamu tenang dan gak ganggu lagi. Saya bersyukur Roy bisa membantu Nano dari kejaran arwah Sally. Tapi ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Apa yang kamu lihat, Roy? Wah, Ma, Kak Sally ambil bayinya orang. Kita harus tolongin bayinya. Ayo, Pak, Ma. Ayo. Roy, tunggu, Roy. Kok kamu jaga kakek di rumah? Oh iya, Ibu lagi masak air ya sayang ya. Jadi tunggu sini dulu ya. Iya sebentar ya nak ya. Duh. Iya bentar nak, ya bentar sayang ya. Nangis lagi. Bentar ya, iya. Anak kita, Pak! Anak kita, Pak! Anak kita. Ada apa, Bu? Anak kita, Pak! Anak kita kok bisa melayang-layang begitu, Bu? Iya, Pak. Di bawah hantu perempuan, Pak. Pak. Bapak nggak ngeliat. Ayo, Yaudah, Bu. Ibu, anak kita, Bu. Tolong. Ada apa, Pak? Bu, anak saya dibawa arwah. Tolong. Saya, Bu. Dibawa ke sana. Pasti dibawa ke makam. Bu, anak kita dibawa ke makam. Ya udah, Bu, ayo duluan, Bu. Ayo, Bu. Pak, bayi kita di mana, Pak? Suaranya deket, Bu, tapi Bapak nggak tahu di mana. Cari, Pak, di mana bayi kita, Pak? Udah, Ibu, jangan nangis melulu. Udah, tenang. Ada apa ini, Pak? Anak saya diculik hantu perempuan, Pak. Roy, ini apa sih yang terjadi sebenarnya, Roy? Kak Sally kayaknya sedih kehilangan anaknya. Makanya dia gangguin anak orang. Kak Sally, tolong kembalikan anak itu. Kasihan orang tuanya. Sekarang Kak Sally kembalikan dulu anak itu. Nanti Roy bakal bantu cari anak kakak.
Bu, anak ibu ada di makam itu. Ibu! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Pak, kenapa ya anak kita kok rewel banget ya, Pak? Coba diperiksa suhunya. Gimana, Bu? Suhunya normal. Tapi kenapa masih rewel ya, Bu? Haus kali. Susuin aja bayinya. Iya, bener tuh. Kita bantu jagain aja deh, ya. Takut Arwah itu datang lagi. Bener, gangguin si bayi. Iya. Makasih ya, Pak. Bu, semuanya. Iya, sama-sama, udah Pak. bantuin jaga. Pak, kok anak kita jadi pucat gini, Pak? Astaga, kenapa bisa jadi kayak gini, Bu? Saya baru aja mengingatkan kalau bayinya disucikan dulu dan didoakan. Tapi gimana lagi kalau udah kayak begini? Mungkin itu cuma tipuan pandangan dari hantu Sally itu. Kita berdoa aja ya. Bu. Alhamdulillah. Pak, anak kita normal lagi, Pak. Oh, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Bapak-bapak semuanya udah bantuin doa. Makasih banyak ya. Makasih ya, Kak Roy. Ya Bu, Pak, sama-sama. Roy memang berhasil mengembalikan bayi kepada orang tuanya. Karena Roy berjanji membantu Sally untuk menemukan anaknya. Sally mengancam kalau anaknya tidak ditemukan, maka dia akan terus mengganggu warga. Mah, kita ke klinik itu lagi yuk, Mah. Buat apa, Roy? Tadi Roy dapat penglihatan. Ada yang ngobrol sesuatu di klinik itu. Ya tapi kan itu nggak bisa dijadikan bukti. Tapi kita bisa masuk, Mah. Ya nggak bisa lah kalau nggak diizinin masuk, yang ada nanti kita ditangkap polisi. Udah sana kamu masuk kamar, kerjain PR di kamar. Iya, Mah. Kenapa yang ini nggak dibuang seperti biasanya, Bu? Kamu lakukan seperti yang saya suruh. Gak usah banyak nanya, kamu mau dipecat. Enggak, Bu. Maaf. Ya udah, pokoknya kalau udah selesai, kamu tutup tuh pakai sampah atau tanaman hias biar nggak kelihatan. Ngerti? Ya, oke, Bu. Wah, ternyata mereka sedang mengubur bayi aborsi. Saya harus kasih tahu warga secepatnya ini. Siapa tuh? Gawat, ada yang lihat kita. Terus gimana, Bu? Roy, PR-nya udah selesai. Kamu istirahat ya sayang ya. Mama tahu kamu capek nolongin orang-orang. Woi, keluar lo! Dasar kalian, pembunuh bayi nggak berdosa. Kalau nggak keluar, kita bakar tempat ini. Nggak ada apa-apaan, Bang. Saya lihat sendiri kok. Mereka kubur bayi di sini. Pak, jangan asal fitnah, Pak. Buktinya kalian nggak menemukan apa-apa. Apaan tuh?
Ih, bangkai ayam, Pak. Yang kalian lihat waktu itu, saya lagi ngubur bangkai ayam. Supaya nggak menimbulkan bau dan nggak jadi penyakit. Puas. Terus siapa pasien yang di dalam klinik? Itu pasien yang sedang hamil muda dan memerlukan perawatan. Saya ini lagi sibuk. Udah deh, mendingan bapak-bapak semua bubar. Pergi cepet bubar. Tadi Ri mimpi mah, klinik itu lagi diserang sama warga. Mereka mau cari bayinya yang dikuburin di sana. Terus? Mereka belum temuin bayinya mah. Ya kalau belum ditemuin kita bisa apa, Roy? Atau kamu bisa cari petunjuk gak untuk kita nemuin tempatnya? Aduh mah, kalender mah. Kalender apa? Kalender di klinik itu ciri khas banget mah. Mungkin kita bisa mulai cari dari sana mah. Roy, kamu tuh cari petunjuk yang jelas, kan masa kalender sih? Iya mah. Loh, Roy! Roy! Kamu gak boleh kesana sendirian, Pak, tolong anterin Roy ke klinik itu, Pak. Aduh, Roy, papa ini baru pulang kerja loh. Roy ini loh dari tadi ngeyel banget minta diantar ke klinik. Katanya bakal ada kejadian besar di klinik. Pak, cepetan Pak, tolong anterin Roy ke klinik itu, Pak. Roy, bisa nggak sih papa selesaikan pekerjaan papa dulu? Mana sempet sih, Pak? Roy, dengerin papa. Papa akan antar kamu, tapi nggak sekarang. Papa harus selesaikan pekerjaan papa dulu. Dan kamu juga jangan maksa seperti yang sudah-sudah. Karena itu akan membahayakan diri kamu sendiri. Mengerti? Iya, Pak. Sekarang saya minta kamu panggil si Mbak Suma. Mbah Suma yang dukun beranak itu, Bu? Iya. Memangnya kita mau suruh dia ngapain, Bu? Saya perlu orang untuk saya jadikan kambing hitam. Supaya saya terhindar dari ancaman warga. Ngerti kamu? Iya, Bu. Saya ngerti sekarang. Ya. Bidan Sari tidak bisa menanganinya, Mbah. Oh, Sari? Dia kan bidan berpengalaman. Pasti bisa. Kata Bu Bidan, kasus ini belum pernah ditangani. Dan Mbah Suma yang hanya bisa membantu Bu Bidan. Pengalaman Mbah Suma juga sebagai dukun beranak jauh dibanding Bu Bidan. Oh. Gimana, Mbah? Baiklah, Mbah akan bantu Sari. Oke, kalau begitu kita ke klinik sekarang ya. Ayo, Ya. tapi tutup dulu ya. Mbak Suma akhirnya datang juga. Saya udah nungguin dari tadi. Takutnya Mbak Suma nggak jadi mau datang. Oh, memangnya Mbah mau disuruh apa, Bu Bidan? Saya perlu bantuan dari orang yang lebih berpengalaman, Mbah. Oh. Yuk. Kamu kenapa, Roy? Enggak mah, Roy. Khawatir doang kok. Khawatir apa? Mbak Suma sering ke klinik itu. Maksudnya apa, Roy? Kalau kita gak ke klinik itu sekarang, Mbak Suma dalam bahaya. Dia bakalan dihakimi sama warga. Padahal dia kan gak bersalah, Pak, Mah. Ya, Pak, takut Mbak Suma kenapa-napa. Iya, Andi. Seperti biasa, kamu jaga kakek di rumah, papa sama mama temenin Roy, ya? Roy, hati-hati, ah? Iya, Kek. Hah? Kok kamu berhenti? Roy, kayaknya bau busuk yang menyengat gitu, Pak. Bau busuk apa, Roy? Kayak bau mayat gitu, Mah. Roy, kamu bikin Mama takut deh. Udah. Kita harus cepatnya sampai klinik. Ayo. Ya, Pak. Kak Sally! Kak Sally! Ada Kak Sally di mana, Roy? Tadi Kak Sally menuju klinik itu, Pak. Mah. Yuk. Mana anakku? Ah!
memasukkan arwah Sally itu? Mana anakku? Mana anakku? Sial, kenapa jadi kacau begini? Pakai aku serupan segala lagi. Aku harus cepat-cepat menghindar sambil memanfaatkan keadaan. Yuk, kita masuk yuk. Arwah Kak Sally ngamuk di dalam klinik. Tolong! Tolong! Ada iblis memakan bayi! Tolong! Gimana anakku? Ayo Pak, Roy. Bahaya kalau kita masuk. itu bohong Pak. Mbak Suma itu bukan iblis memakan bayi. Ayo Pak, Ma. Pak, tolong Pak! Siapa? Iblis memakan bayi di mana? Mbak Suma itu ternyata iblis memakan bayi, Pak. Gimana anakku? Masya Allah, gimana kalau dia merasuki aku? Mana anakku? Ayo kita cepet tangkap, Pak. Di mana dia? Ada di dalam. Dia itu memaksa janin pasien saya keluar terus dimakan sama dia, Pak. Ayo cepet tangkap yuk. Ayo. Tangkap. Cepet tangkap. Ayo keluar! Ayo! Kena kamu, dasar jelmaan iblis pemakan bayi. Bah, bukan jelmaan iblis pemakan bayi. Kamu sudah terangkap basah! Jangan kasih ampun. Ini nggak bersalah, ampun. Udah bakar aja, ayo. Pak, Ma, ayo cepetan. Siasatku berhasil. Orang-orang udah nggak curiga lagi sama praktek aborsiku. Dan klinik ini bakal tetap ngambil banyak uang. Kau bunuh anakku! Tunggu! Jangan main hakim sendiri. Bapak, Mbak Suma itu gak bersalah. Dia bukan iblis pemakan bayi. Apa buktinya? Nih, lihat sendiri. Tangannya penuh dengan darah. Ya benar. Bukan, ini darah pasien. Mbah jatuh ke dalam baskom yang berisi darah pasien yang sedang melahirkan. Jadi Mbah nggak bersalah. Tapi bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati dan tubuhnya hancur. Itu karena aborsi yang dilakukan oleh pasien. Dan itu efek dari obat aborsi yang diminum oleh pasien. Iya, tapi itu bukan karena Mbak Suma. Enggak. Yang mereka bilang nggak benar. Saya nggak pernah melakukan praktek-praktek terlarang. Bu, ada apa di halaman belakang klinik? Cuma tanah kosong? Enggak, Bu. Roy tadi lihat kalau di belakang klinik itu ada banyak bayi yang dikubur. Tapi mereka ini sudah periksa, nggak ada apa-apa kan, Mas? Nggak ada apa-apa kan di sana? Mereka mencari tempat yang salah, Bu. Begini Pak RT dan semuanya, saya sudah periksa tumpukan sampah di sini, tapi di bawahnya nggak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas saya lihat karyawan klinik sedang ngubur jasad bayi di sini. Kalian pikir aku bodoh? Ya sudah aku pindahin lah mayat-mayatnya. Aneh. Enggak, Pak. Ini gak aneh, Pak. Maksudnya? Jasad bayi itu udah dipindahkan, Pak. Siapa yang mindahin? Orang yang ngumpet di atas sana. Nggak ada siapa-siapa tuh. Belum saatnya kita penjarakan dia. Kuburannya ada di situ. Ayo, gali.
jalan kuburan sini. Pak. Langsung cepat lapor polisi. Saya udah antisipasi, Pak. Saya udah lapor polisi. Dan sekarang polisi lagi mengarah kemari. Bagus. RT. Bidan Sari di mana ya? Waduh. Aku yang mengubur mayat bayi-bayi di situ. Ayo, tangkap pembunuh keji itu. Udah gitu dia pintang Basuma lagi. Ada yang bakal bisa menangkap saya. Jangan Kak Sally, jangan! Ayo, Pak. Ini mau lompat, Pak. Mau lompat. Iya. Ayo. Jangan Kak Sally! Biar saja, Roy. Biar perempuan ini dapat balasannya. Jangan Kak! Biarkan Bu Sari sendiri yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kak Sally, jangan ikut campur. Nanti arwah Sally malah bisa gak tenang, Kak. Baik, Roy. Aku percaya sama kamu. Ayo, Kecil. Pak, jangan ditangkap, Pak. Bener, Pak. Tangkap aja, Pak. Turunin tuh, Pak. Pak, saya jangan ditangkap, Pak. Tolong. Pak, jangan, Pak. Kerok emang tuh. Arwah Kak Sally udah tenang di alam sana. Dia gak bakalan ganggu warga di sini lagi. Syukurlah kalau begitu. Ya, Tuhan baik. Akhirnya Roy berhasil membantu Mbak Suma untuk membongkar kasus aborsi ilegal yang dilakukan Sari di kliniknya. Saya sangat bersyukur semua kejadian ini sudah berakhir. Saya berharap dan semua keluarga saya, terutama Roy, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebaiknya kita selalu bersyukur dan selalu berdoa dimanapun kita berada, agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha